Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan berjumpa dalam kelas matrikulasi matematika tahun 2021 kelas B yang akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan, juga fungsi dan grafik fungsi. Sebelum kita memulai lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa program matrikulasi sebenarnya bertujuan untuk menyegarkan kembali pengetahuan kalian tentang matematika, misalnya itu matrikulasi matematika. Dia tidak membahas materi yang baru, tapi mengulang materi-materi yang pernah kalian pelajari waktu di tingkat sekolah sebelumnya, misalnya di SMA atau SMU. Itulah tujuan sebenarnya dari pembelajaran pada matrikulasi. Sehingga kita akan bahas di sini persamaan dan pertidaksamaan, fungsi dan grafik fungsi, tetapi hanya bersifat mengulang. Sehingga materinya tidak terlalu mendalam. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingatkan kalian untuk jangan lupa absen. Absen di sesi 1. Nah, nanti begitu masuk di sesi 2, kalian harus absen lagi di sesi kedua. Ada di menu absen. Saya sendiri, Jack Carol Adolf Bach, yang akan membawa pelajaran ini. Kita mulai. Nah, marilah kita memahami apa itu kesamaan dan apa itu persamaan di dalam matematika. Kita lihat pernyataan ini. 1 tambah 9 ada tanda sama dengan 10. Nah, kalau ini disebut dengan kesamaan. Jadi 1 tambah 9 sama dengan 10, contohnya ini adalah satu kesamaan. Dia bukan persamaan, tapi satu kesamaan. Kita lihat, 1 tambah 9, kita bisa menyelesaikannya dengan 1 tambah 9, 10 sama dengan 10. Itu satu kesamaan. Begitu juga dengan pernyataan, misalnya 5,5, itu 5 kali 5 tambah 10 sama dengan 35. Ini juga satu kesamaan. Begitu juga dengan 3 kurang 11 sama dengan minus 8. Ini juga satu kesamaan. Begitu juga dengan 12/3 kurang minus 4 tambah 9/3 sama dengan 11. Mari kita lihat. 12/3, 4. 4 minus 4 kurang minus 4. 4 tambah 4, 8. Tambah 9/3, tambah 3. Sama dengan 11. Ini juga bentuk ini disebut dengan kesamaan. Semuanya itu adalah satu kesamaan. Jadi contoh-contoh ini adalah kesamaan. Nah, perhatikan pernyataan berikut. 1 tambah 9x sama dengan Y. Kalau di sini 1 tambah 9 sama dengan 10. Di sini 1 tambah 9x sama dengan Y. X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Maksud variabel bebas di sini apa? Kita bisa menggantikan dengan bebas nilai X. Nah, kalau kita menggantikan dengan bebas nilai X, maka nilai Y akan terikat pada nilai X. Sebagai contoh, misalnya kita kasih masuk X sama dengan 1. Berarti 1 tambah 9 kali 1. 1 tambah 9, maka Y akan jadi 10. Y tergantung dari nilai X. Sehingga X disebut dengan variabel bebas, Y disebut dengan variabel terikat. Nah, pernyataan ini
Itulah yang disebut dengan persamaan. Kenapa disebut dengan persamaan? Karena dalam pernyataan ini mengandung variabel. Ada variabel bebas X dan variabel terikat Y. Maka itu disebut dengan persamaan. Jika tidak mengandung variabel, maka disebut dengan kesamaan. Ada dua variabel pada pernyataan ini. X variabel bebas dan Y variabel terikat. Satu persamaan sekurang-kurangnya memiliki satu variabel. Kita lihat contoh berikut. 1 tambah 9X sama dengan Y. Kalau nilai X kita ganti dengan 2, maka akan menjadi 1 tambah 9 kali 2 sama dengan Y. 1 tambah 9 kali 2, 18 sama dengan Y. 19 sama dengan Y, atau bisa kita tulis Y sama dengan 19. Jadi kalau X sama dengan 1, maka Y akan sama dengan 19. Y terikat terhadap X. Kalau X berubah, maka Y akan berubah. Kita lihat contoh berikut. Ini juga satu persamaan, karena ada variabel X. Ada variabel Y. Jika sekarang X kita ganti dengan 1/6. Kita lihat, Y sama dengan 12X. Y sama dengan 12 kali 1/6. Y sama dengan 12/6, Y sama dengan 2. Ini adalah contoh-contoh yang ini dan ini contoh-contoh persamaan. Mari kita lihat contoh berikut. 4X kurang 5 sama dengan minus Y. Ini juga adalah contoh dari persamaan karena mengandung variabel. Nah, sekarang misalnya kita ganti X sama dengan 2. 4X kurang 5 sama dengan minus Y. X sama dengan 2. 4 kali 2 kurang 5 sama dengan minus Y. 4 kali 2, 8. Kurang 5 sama dengan minus Y. 8 kurang 5, 3. Sama dengan minus Y. Nah, sekarang kalau Y saya pindahkan ke ruas kiri, tandanya berubah. Minus Y jadi positif Y atau Y. 3 saya pindahkan ke ruas kanan, tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Y sama dengan minus 3. Nah, dari contoh-contoh di atas, 1 tambah 9X sama dengan Y, 4X kurang 5 sama dengan minus Y, dapat kita tulis, kita pindahkan sekarang. Y ini kita pindahkan ke depan, dan ini kita pindahkan ke sana. Sehingga kita tukarkan tempat, kita bisa tulis Y sama dengan 9X tambah 1. Kalau ini, minus Y sama dengan 4X kurang 5. Nah, Y-nya kita rubah tanda. Berarti ruas sebelahnya juga rubah tanda. Sehingga dia jadi Y sama dengan, ini 4X dirubah jadi min 4X. Minus 5 jadi plus 5. Saya kira ini sudah biasa kalian hadapi di SMA, bahkan SMP. Nah, ini adalah contoh-contoh persamaan linier. Ini judulnya, persamaan linier. Karena mengandung variabel berpangkat 1. Kita lihat di sini. X berpangkat 1. X di sini juga berpangkat 1. Y di sini berpangkat 1. Y di sini juga berpangkat 1.
Kita tahu bahwa pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Nah, sekarang kita lihat persamaan-persamaan dalam bentuk lain. Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Y sama dengan X pangkat 2 tambah 5X kurang 7. Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 4. Apakah ini persamaan? Ya, persamaan karena mengandung variabel. Apakah ini persamaan linier? Tidak, karena dia ada variabel yang berpangkat bukan 1. Di sini berpangkat 2. Berikut ini akan kita pelajari tentang menyelesaikan persamaan linier. Nah, misalkan satu persamaan 2X kurang 3 sama dengan 7. Di sini X berpangkat 1, berarti dia persamaan linier. Kita dapat langsung menyelesaikannya dengan mencari nilai X yang memenuhi persamaan itu. Caranya, yang punya variabel kita kelompokkan pada sisi sendiri, yang konstanta atau yang tidak bervariabel kita kumpulkan di sisi yang seberangnya. Kita lihat 2X, ini variabel kita kumpul di sini. 2X sama dengan 7. Nah, 3-nya pindah, berarti tandanya harus berubah. Tambah 3. 2X sama dengan 10. Sekarang X sama dengan 10 per 2. X sama dengan 5. Kita dapat menyelesaikan persamaan ini untuk mencari tahu nilai daripada X-nya. Kita lihat contoh berikut. 15 per 4 kurang 7X sama dengan 9. Ini juga persamaan linier karena ada variabel dan berpangkat 1. Kita selesaikan untuk mencari nilai X-nya. 15 per 4 kurang 7X kurang 9 sama dengan 0. Kita mau kumpulkan yang tidak bervariabel di sebelah kiri, yang bervariabel di sebelah kanan. Bisa sebaliknya juga. Nah, ini yang bervariabel, kita pindah ke sana. Ini minus 7X, pindah ke kedua sebelah, dia jadi 7X. Jadi 15 per 4 kurang 9 sama dengan 7X. Nah, kita lihat. 15 per 4 kurang 36 per 4. Kenapa harus per 4? Ini kan 15 per 4. Supaya kita bisa kurangkan, kita harus buat 9 per 4. Supaya di bawah tanda PR-nya sama. Nah, 36 per 4 sama dengan 9. Jadi kita ganti 15 per 4 kurang 36 per 4 sama dengan 7X. 15 kurang 36 minus 21 per 4 sama dengan 7X. Maka X, 7X dikali 4. Jadi 4 dikali ke sana. Dia dapat minus 21 sama dengan 28X. Sesudah itu kita cari X dengan membuat minus 21 per 20, 8 sama dengan X. Min 3 per 4 sama dengan X. Atau bisa kita tulis X sama dengan minus 3 per 4. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. 2X kurang 3 sama dengan X tambah 2. Kita menyelesaikan dengan cara yang sama, mengumpulkan yang bervariabel di satu sisi dan yang tidak bervariabel di sisi yang lain. Kita 2X, X dari sini pindah ruas jadi minus X.
2, 2-nya tetap, minus 3 pindah ke sebelah jadi plus 3. 2x kurang x sama dengan x. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita lihat contoh berikut. 5x tambah 7 per 2 sama dengan 3 per 2x kurang 14. Kita menyelesaikannya. Sama persis, kita kumpulkan yang bervariabel di sebelah kiri untuk kasus ini. 5x, 3 per 2 kita pindah jadi minus 3 per 2x. 3 per 2x dipindah jadi minus 3 per 2x. Minus 14 tetap ruas, dia minus 14. Plus 7 per 2 dipindah ruas menjadi minus 7 per 2. Kita lihat di sini, oh tanda di bawah, angka di bawah pernya 2. Sehingga 5 kita harus buat juga dalam bentuk per 2. Dia jadi 10 per 2. X kurang 3 per 2X. Di sini ada per 2. Berarti minus 14 kita harus buat per 2-nya juga. Jadi minus 28 per 2. Sehingga 10 kurang 3, 7 per 2X. Sama dengan minus 28 minus 7. Minus 35 per 2. Sekarang kita dua-dua ruas kita kali 2. 7 per 2x kali 2 jadinya 7x. Minus 3 per 5 per 2 kali 2 jadinya minus 35. Minus 35 per 2 kali 2 minus 35. Sehingga x sama dengan minus 35 per 7. X sama dengan minus 5. Kita lihat contoh berikut. 6x tambah 1 per 3 tambah 1 sama dengan x kurang 3 per 6. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, di bawah ini, di bawah tanda per ada 3, di bawah tanda per ada 6. Karena itu, kita kali 6 untuk setiap ruasnya. 6 dikali ruas pertama. Sama dengan 6 kali ruas kedua. Sekarang kita lihat. 6 kali 6x tambah 1 per 3 tambah 6 kali 1. Sama dengan 6 kali x kurang 3 per 6. Sekarang 6 per 3. Dia jadi 2. 2, 6x tambah 1. 6 kali 1, 6. 6 per 6, 1. Sehingga sisa x kurang 3. Nah, sekarang kita kali untuk buka kurungnya. 2 kali 6x, 12x. Tambah 2. Tambah 6. Sama dengan x kurang 3. 12x, sekarang x semua kita kumpulkan ke sebelah kiri. Ini positif x, ke sana minus x. Sama dengan minus 3, oh tetap ruasnya. 2 pindah ruas, dia jadi minus 2. Plus 6 jadi minus 6. Sehingga 12x kurang x sama dengan min 3, min 2, min 6. 12x kurang x, 11x. Minus 3, minus 2, minus 6, minus 11. Sehingga x sama dengan minus 11 per 11. Minus 11 per 11. X sama dengan minus 1. Suatu persamaan linier, kalau digambarkan pada grafiknya, umumnya digambarkan pada grafik kartesian, maka akan berbentuk garis lurus. Kalau ada dua persamaan linier, di mana kedua persamaan itu digambarkan pada satu diagram kartesian, maka akan berupa dua garis lurus. Kalau ada tiga persamaan linier digambarkan di diagram kartesian, maka akan jadi 3 buah garis lurus dan seterusnya. Nah, apabila kedua garis itu memiliki kemiringan yang berbeda satu dengan lainnya, maka kedua garis itu akan berpotongan di satu titik. Kalau dia tidak kemiringannya sama, misalnya ini sama ini, sama.
maka dia tidak berpotongan. Tapi kalau kemiringannya berbeda, pasti dia akan berpotongan di satu titik. Pada titik perpotongan itu, kita akan memperoleh satu variabel bebas, X, dan juga satu variabel terikat Y, yang berlaku untuk kedua persamaan itu. Nah, sebuah persamaan linier secara umum ditulis dengan Y sama dengan AX tambah B. Y variabel terikat, X variabel bebas, A dan B adalah konstanta. Nah, dalam persamaan garis, satu persamaan linier biasanya ditulis juga dengan Y sama dengan MX tambah B. Bedanya di sini dia pakai simbol A, di sini dia pakai simbol M. Kenapa? Karena persamaan linier juga disebut dengan persamaan garis. M di sini adalah kemiringan garis. Jadi ini bentuknya sama, hanya A di sini diganti M. Karena M adalah kemiringan garis. Nah, misalkan Y sama dengan 2X tambah 4. Berarti M-nya berapa? 2. Maka kemiringan garisnya adalah 2. Nah, mari kita pelajari bersama-sama bagaimana kita menggambarkan satu persamaan linier yang juga adalah satu persamaan garis di dalam diagram kartesian. Kita ambil contoh, Y sama dengan 2X tambah 4. Garis yang terbentuk dari persamaan linier ini berupa garis lurus. Apabila X adalah variabel bebas dan nilainya dapat diganti oleh sembarang bilangan real, maka garis ini akan memotong sumbu X dan Y pada diagram kartesian. Karena garis itu akan panjang terus, maka dia pasti akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis ini akan memotong sumbu Y pada saat X 0 dan sebaliknya. Memotong sumbu X pada saat Y-nya 0. Jadi pada saat nilai X-nya 0, itulah dia memotong sumbu Y. Dan pada saat nilai Y-nya 0, dia memotong sumbu X. Nah, sekarang kita lihat Y sama dengan 2X tambah 4. Kita mau cari dia potong sumbu Y-nya di mana. Kita buat X-nya 0. Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Y sama dengan 0 tambah 4. Y sama dengan 4. Berarti dia memotong sumbu Y pada X-nya 0, Y-nya 4. 0,4. Nah, dia memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Kita tulis. Y sama dengan 2X tambah 4. Y-nya 0. 0 sama dengan 2X tambah 4. Nah, 4 saya pindah ke ruas kiri. Positif 4 jadi minus 4. Minus 4 sama dengan 2X. Minus 4 per 2 sama dengan X. Minus 2 sama dengan X. Atau bisa saya tulis sebagai X sama dengan minus 2. Jadi, grafik memotong sumbu X pada titik minus 2,0. Nah, tadi kita sudah hitung, dia memotong sumbu Y pada titik 0,4. Grafik memotong sumbu X pada titik min 2,0. Nah, ini diagram kartesiannya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Titik ini titik 0,0. Ini titik X1, X2, X3, dan seterusnya. Seterusnya dilambangkan dengan anak panah.
ke sebelah kiri, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Sumbu Y ke atas diberi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sumbu Y ke bawah titik 0,0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, kita mau cari titik 0,4. X-nya 0, Y-nya 4 di sini. Grafik memotong sumbu X pada titik minus 2,4. X-nya minus 2, minus 2,0. X-nya minus 2, Y-nya 0 di sini. Nah, kita lihat. Di titik ini 0,4, di titik ini minus 2,0. Nah, garis yang mana kita hubungkan kedua titik ini. Itulah garisnya. Nah, kalau X-nya di keseluruhan bilangan real, maka garis ini akan panjang terus ke sana dan panjang terus ke sini. Itulah grafik dari persamaan linear Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, mari kita gambarkan lagi persamaan linear yang lain. Y sama dengan X tambah 1. Nah, sama, garis ini akan memotong sumbu Y pada saat X-nya 0, dan sebaliknya memotong sumbu X pada saat Y-nya sama dengan 0. Sekarang kita hitung memotong sumbu Y. Di mana? Ya, pada saat X-nya 0. Kita hitung. Y sama dengan X tambah 1. Y sama dengan 0 tambah 1. Y sama dengan 1. Berarti titik potongnya X-nya 0, 0, Y, 0,1. Sekarang dia memotong sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan X tambah 1. Y-nya 0. 0 sama dengan X tambah 1. Sekarang positif 1 saya pindah ruas, dia jadi minus 1 sama dengan X. Atau saya tulis X sama dengan minus 1. Jadi grafik memotong sumbu X pada titik minus 1,0. Nah, sudah dapat dua titik, maka kita bisa menggambarkan grafik garisnya. Saya tulis ulang di sini. Untuk Y sama dengan 2X tambah 4, titik potongnya ini kita sudah gambarkan. Yang ini. Nah, persamaan kedua, tadi kita sudah hitung. Titik potongnya pada sumbu Y pada 0,1. Dan memotong sumbu X pada titik min 1,0. Nah, sekarang kita gambar kedua garis itu di dalam satu diagram kartesian. Nah, ini titiknya. 0, Y-nya 1. Ini X-nya minus 1, Y-nya 0. Maka kita dapat dua titik ini. Kita hubungkan dua titik ini, maka kita sudah menggambarkan garis Y sama X tambah 1. Tapi karena X bisa diganti sepanjang bilangan real, maka garis ini bisa diperpanjang terus. Itulah garis Y sama dengan X tambah 1. Kita lihat di sini. Di sini kemiringannya 2. Yang ini kemiringannya 1. Karena kemiringannya tidak sama, kedua garis ini apabila diperpanjang, maka dia akan berpotongan di satu titik. Nah, ini kalau diperpanjang tadi, ini juga diperpanjang, maka dia berpotongan di titik ini. Kita namakan titik itu A. Nah, sekarang titik A ini koordinatnya apa? X-nya berapa, Y-nya berapa? Bisa kita hitung. Kita dapat mencari koordinat titik A, yaitu titik potong antara dua buah garis itu sebagai berikut. Titik potong antara kedua garis ini. Nah, kita cari koordinatnya berapa.
Nah, kita bisa menggunakan minimal dua cara, yaitu cara substitusi dan juga cara berikut namanya cara eliminasi. Mari kita lihat cara substitusi. Persamaan pertama, Y sama dengan 2X tambah 4 ini. Garis pertama. Y sama dengan 2X tambah 4. Garis keduanya, Y sama dengan X tambah 1. Nah, titik potongnya koordinatnya berapa? Karena ini Y, maka ini akan sama dengan ini. Kita tulis 2X tambah 4 sama dengan X tambah 1. Nah, sekarang semua X kita kumpul di ruas kiri. 2X, X sini positif, pindah ruas, minus X. 1 ini positif, ini pindah ruas, minus 4. 2X kurang X sama dengan X. 1 kurang 4, minus 3. Berarti koordinat titik A untuk X-nya sebesar minus 3. Nah, nilai X ini kita masukkan kembali. Bisa di persamaan ini, bisa juga di persamaan ini. Misalnya kita pilih persamaan ini. Kita mensubstitusikan nilai X itu pada salah satu persamaan di atas, antara dua ini. Kalau kita pilih yang atas misalnya, Y sama dengan 2X tambah 4. Kita kasih masuk X-nya minus 3. Y sama dengan 2 kali minus 3 tambah 4. Y sama dengan 2 kali min 3 minus 6 tambah 4. Y sama dengan minus 2. Berarti koordinat A-nya adalah X, Y, yaitu minus 3, min 2. Min 3, minus 2. Kita kasih di gambar. A koordinatnya min 3, minus 2. Nah, ini kita gunakan cara substitusi. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Ada dua persamaan. X tambah Y sama dengan 33. X kurang Y sama dengan 5. Kita gunakan cara substitusi. Nah, supaya bentuknya bagus, kita rubah dulu. X tambah Y sama dengan 33. Kita rubah menjadi Y sama dengan 33 kurang X. X kurang Y sama dengan 5. X kurang Y sama dengan 5. Kita rubah menjadi Y sama dengan X kurang 5. Tinggal pindahkan ke ruas mana. Jadi di sini min Y minus Y, X-nya kita pindah. 5 min X. Nah, semua kita kali minus 1, sehingga min Y dia jadi positif Y. 5 kali min 1 jadi minus 5. Minus X jadi X. Sekarang kita sudah dapat dua bentuk. Y sama 33 kurang X, dan Y sama X kurang 5. Kemudian kita substitusikan. Karena ini Y, maka 33 kurang X akan sama dengan X kurang 5. 33 kurang X sama dengan X kurang 5. Kita misalkan kumpulkan sebelah kiri yang tanpa variabel. 33 minus 5 pindah jadi positif 5. X minus X ini pindah jadi positif X. Sehingga 33 tambah 5, 38. X tambah X, 2X. Sehingga X sama dengan 38 per 2. 38 per 2. X sama dengan 19. Nah, X sama 19 ini kita mau cari Y-nya, kita bisa masukkan ke mana? Ke sini juga bisa, kita masukkan ke sini juga bisa. Misalnya kita substitusikan ke sini, yang ini. Y sama X kurang 5. Y sama dengan X-nya 19 kurang 5. Y sama dengan 14. Berarti antara dua persamaan ini, titik potongnya berada di 19,14. Saya kira mengenai ini sudah sering kalian kerjakan di
SMA. Nah, mari coba kita gunakan cara eliminasi. Dari contoh soal yang tadi, X tambah Y sama dengan 33. X kurang Y sama dengan 5. Kita susun, kemudian kita operasikan dia. Nah, sekarang misalnya kita mau hilangkan Y-nya. Positif Y min Y. Berarti positif Y tambah minus Y itu hasilnya 0. Ini kita beri tanda tambah. X tambah X, 2X. Tambah Y kurang Y, 0. 33 tambah 5, 38. 2X sama dengan 38. Sehingga X sama dengan 38 per 2 sama dengan 19. Sama seperti tadi. Sekarang kita substitusi untuk dapat Y-nya. Kita harus hilangkan X-nya. Ini positif X berarti kurang. X kurang X, 0. Plus Y kurang Y. Sama dengan plus Y tambah Y. Plus Y tambah Y, 2Y. Y tambah Y, 2Y. 33 kurang 5, 28. 2Y sama dengan 28. Y sama dengan 28 per 2. Y sama 28 per 2 sama dengan 14. Sama seperti tadi. Dua buah garis atau lebih dengan kemiringan yang sama tidak akan berpotongan. Jadi kita lihat kalau dia kemiringannya sama, dia tidak akan berpotongan. Bukan hanya 2 garis, 3, 4, 5 garis dan seterusnya, dan semuanya kemiringannya sama, maka garis-garis itu tidak akan berpotongan. Kita kasih contoh. Ada dua persamaan, Y1 sama dengan 5X tambah 20. Y2 sama dengan 5X tambah 7. Kita masih ingat persamaan garis Y sama dengan Fx tambah B. M-nya ini. Kemiringannya 5. Ini kemiringannya 5. Kedua garis memiliki kemiringan yang sama, yaitu M sama dengan 5. Maka kedua garis itu tidak akan berpotongan. Ya, ini yang tadi saya omong. Y sama MX tambah B, M-nya adalah kemiringan. Y1 sama 5X tambah 20, maka 5 adalah kemiringan. Y2 sama dengan 5X tambah 7, maka 5 adalah kemiringan. Karena kemiringannya sama, kedua garis itu tidak akan berpotongan. Kedua garis itu sejajar. Suatu persamaan linear dapat juga ditulis dalam bentuk sebuah fungsi. Misalkan, Y sama dengan 2X tambah 4. Kita bisa menulisnya dengan Fx sama dengan 2X tambah 4. Saya kira penulisan seperti ini kalian sudah sangat mengenalnya. Nah, Fx di sini menyatakan fungsi X adalah fungsi dengan variabel perubah X. Satu fungsi dengan variabel bebas X. Satu fungsi dengan perubah bebas X. Nah, apakah selalu melulu X? Tidak. Bisa juga kita tulis sebuah fungsi dengan perubah bebasnya set. Sama dengan 21 set tambah 4. Sebuah fungsi dengan perubah bebasnya Q. Maka sama dengan 5Q kurang 24. Dan berbagai macam bentuknya lain. Berbagai macam bentuk-bentuk yang lain. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang persamaan linear. Kalian sudah tahu perbedaan antara satu kesamaan dan persamaan. Kalian sudah tahu bagaimana menyelesaikan satu persamaan untuk mendapat nilai variabelnya. Kalian sudah tahu bagaimana menggambarkan satu persamaan linear di dalam diagram kartesian. Kalian juga sudah tahu bagaimana menggambarkan dua persamaan linear di dalam satu diagram kartesian. Kalian sudah tahu juga
bagaimana caranya mendapat titik potong dari dua buah garis yang terbentuk dari persamaan linier. Kalian sudah bisa mendapatkan nilai X dan nilai Y yang berlaku untuk kedua persamaan itu. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini juga sudah dikenal saya kira oleh kalian waktu SMA. Ini hanya perulangan, saya akan tulis pokok-pokoknya saja. Saya akan mengajarkan yang paling pokoknya hanya sekedar untuk mengingatkan kalian tentang persamaan kuadrat. Kalian bisa membuka buku SMA kalian untuk mempelajarinya lebih mendalam untuk mengingatkan kalian kembali. Di sini saya hanya maksud untuk memancing supaya kembali mengingat mengenai persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Paling umumnya begitu. Satu persamaan kuadrat biasa disebut dengan persamaan parabolik karena grafiknya akan berbentuk parabol. Dalam penulisan fungsi, jadi tadi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C ini satu penulisan persamaan. Kita bisa tulis penulisan fungsinya Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. A, B, C adalah konstanta. Dan mana A tidak sama dengan 0. So, kalau A sama dengan 0, persamaan ini atau fungsi ini akan menjadi fungsi linier. Bentuk grafik dari satu fungsi kuadrat adalah berbentuk parabola yang simetris pada satu garis vertikal. Nah, nilai dari garis vertikal itu, nilai X pada garis vertikal itu adalah X sama dengan min B per 2A. Minus B, ini B-nya, per 2 kali A. Itulah X untuk garis sumbunya. Karena grafik dari persamaan kuadrat akan berbentuk parabol yang simetris. Dia simetris pada garis sumbu yang mana X-nya adalah ini. Nah, sekarang, jika nilai A, ini A, dari satu persamaan kuadrat, lebih besar dari 0, maka grafik akan berbentuk parabola terbuka ke atas. Jadi, kalau A-nya lebih besar dari 0, grafiknya akan berbentuk parabola terbuka ke atas. Bentuknya seperti ini. Parabola terbuka ke atas. Ini ada kartesian sumbu Y atau Fx. Ini kartesian sumbu X. Nah, grafik ini, kalau yang di sini, dia memotong sumbu X. Dia memotong sumbu X. Di grafik ini dia memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, pada saat dia memotong sumbu X, Y-nya akan bernilai 0. Grafik ini juga memotong sumbu Y. Pada saat dia memotong sumbu Y, nilai X-nya adalah 0. Ini adalah garis simetri dari parabol grafik persamaan kuadrat. Nilai X-nya apa? Tadi sudah minus B per 2A. Berarti Y-nya di sini. Nah, Y-nya adalah fungsi dari X. Fungsi dari min B per 2A. Nah, apabila dia terbuka ke atas, maka titik ini disebut dengan titik minimum. Nah, tadi jika A lebih besar 0. Jika A lebih kecil 0, maka grafiknya akan berbentuk parabola terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Sama persis. Ini sumbu X-nya.
Ini sumbu Y-nya atau sumbu Fx-nya. Jika Y sama dengan Fx. Grafik ini memotong sumbu X di sini di 2 titik pada saat Y-nya 0. Dia memotong sumbu Y pada saat X-nya 0. Ada satu garis sumbu yang membagi grafik ini simetris. X daripada garis simetris itu di min B per 2A. Maka titik ini Y-nya adalah fungsi dari min B per 2A, fungsi dari X, di mana X-nya min B per 2A. Nah, karena dia terbuka ke bawah, maka titik ini disebut dengan titik maksimum dari grafik. Ini jika Fx sama X pangkat 2 tambah Bx tambah C, di mana A-nya lebih kecil dari 0. Nah, mari kita lihat contoh. Gambarlah fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 6x kurang 8. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya 6. A-nya lebih besar dari 0. Nah, begitu. Nah, ini apa yang ini? Ini adalah daerah asal X. X sedemikian sehingga X elemen R, X elemen bilangan real. Kita lihat titik potong dengan sumbu X pada saat Y sama dengan 0. Sekarang, Y atau Fx-nya 0. Berarti 2x pangkat 2 tambah 6x kurang 8 sama dengan 0. Kedua ruasnya kita bagi 2. Sehingga jadi x pangkat 2, 6 bagi 2, 3x kurang 8 per 2, 4. 3x pangkat 2 tambah 3x kurang 4. 0 bagi 2 tetap 0. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan pemfaktoran. Saya kira kalian juga sudah mengenal pemfaktoran. Bisa juga menggunakan rumus ABC. Nah, titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X pada saat Y 0, mari kita cari. X pangkat 2 tambah 3X kurang 4, kita faktorkan menjadi X kurang 1 kali X tambah 4, sama dengan 0. Nah, sekarang X kurang 1 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 1. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan minus 4. Karena dia memotong sumbu X pada 2 titik. Sehingga titik potong grafik pada sumbu X adalah pada titik 1,0 dan min 4,0. Nah, dia memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Kita lihat. Y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 6x kurang 8. Kalian tidak boleh pakai ini. Karena ini sudah dibagi 2 karena ini ada 0. Tapi kalau kita kembali, karena kalau Y-nya bukan 0, maka dia harus yang ini. Jadi Y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 6x kurang 8. Sekarang pada saat X 0, kita ganti. Y sama 2 kali 0 pangkat 2 tambah 6 kali 0 kurang 8. Sehingga Y sama 0 tambah 0 kurang 8. Y sama dengan minus 8. Sehingga titik potong grafik pada sumbu Y adalah pada titik 0, minus 8. Sekarang langkah berikut kita mencari nilai X dari sumbu simetris. Sumbu simetris pada X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min 6 per 4. X-nya adalah min 1,5. Nah, min 1,5 kita kasih masuk ke persamaan awal untuk dapat nilai Y-nya.
kita substitusi. Fx sama 2x pangkat 2 tambah 6x kurang 8. Kita mau cari titik minimumnya. Kenapa minimum? Karena A lebih besar dari 0. Maka parabol terbuka ke atas. Berarti titik baliknya adalah titik minimum. Titik minimumnya X-nya berapa? Oh, X kita sudah hitung 1,5. Y-nya berapa? Mari kita hitung. Y sama dengan 2 kali X. X kita ganti minus 1,5. Minus 1,5 pangkat 2 tambah 6 kali minus 1,5 kurang 8. Kita hitung, kita dapat Y sama dengan minus 12,5. Jadi titik minimum terletak pada titik minus 1,5, minus 12,5. Minus 12,5. Kita gambarkan. Disinilah titik baliknya, titik minimumnya. Inilah grafiknya, sumbu simetrisnya. Nah, ini kelihatan tidak simetris. Tidak, kalau kita gambarkan terus dia akan ke sana. Dia akan berbentuk simetris, parabol terbuka ke atas. Mari kita lihat contoh berikutnya. Fx sama dengan minus 2x pangkat 2 tambah x tambah 3. Di sini A-nya minus 2, A-nya lebih kecil dari 0. Kita gambarkan dalam grafik kartesius atau kartesian, di mana daerah asal X adalah semua bilangan real. X sedemikian sehingga X elemen real. Grafik memotong sumbu X pada Y0. Sekarang kita buat. Min 2x pangkat 2 tambah x tambah 3 sama dengan 0. Kita bisa gunakan rumus ABC. Jadi tadi contoh pertama gunakan perfaktoran. Contoh kedua ini saya gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Nilai X1 dan nilai X2 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita lihat A-nya berapa? A-nya minus 2. B-nya berapa? B-nya 1. C-nya berapa? 3. Kita masukkan ke rumus itu. Untuk X1 dia tambah. Untuk X2 B kurang. X1 minus B1 X1 min B tambah. Seterusnya. X2 min B kurang. Kita hitung, kita dapat X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 3 per 2. Sehingga kita bisa tulis bahwa titik potong pada sumbu X adalah pada X-nya minus 1, minus 1, 0. Karena Y sama dengan 0. Dan X2 adalah 3 per 2 atau 1,5, 0. Nah, sekarang kita cari grafik itu memotong sumbu Y. Dia memotong sumbu Y pada saat X 0. Ini persamaan ini, kita masukkan X-nya 0. Kita lihat. Fx atau sama dengan Y juga sama dengan min 2x min 2x kuadrat tambah X tambah 3. Y sama dengan, X kuadratnya 0. Kita hitung, kita dapat Y sama dengan 3. Ini salah tulis ya. Ini bukan min 20 pangkat 2, tapi min 2 kali 0 pangkat 2. Ini ada titik di sini. Jadi ini ada salah tulis min 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 3. Minus 2 kali 0 pangkat 2 adalah 0. Tambah 0, 0. Tambah 3. Y sama dengan 3. Di sini ada salah tulis ya. Grafik memotong sumbu Y pada titik 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Sekarang kita cari
X untuk sumbu simetrinya. X sama min B per 2A. Kita masukkan angkanya. Min 1 per min 4. Kita lihat B-nya, A-nya berapa? A-nya min 2. Min 2 kali 2, min 4. B-nya min 1. Jadi min 1 per min 4. Sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25. Nah, kalau begitu, titik maksimumnya di Y berapa? Ya, karena A lebih kecil 0, maka grafik berbentuk parabola terbuka ke bawah. Maka titik maksimumnya pada X 0,25 dan Y-nya pada mana? Berapa? Maka 0,25 ini kita masukkan pada persamaan awal. Y sama min 2 kali 0,25 pangkat 2 tambah 0,25 tambah 3. Kita dapat Y sama dengan 3,125. Jadi titik balik maksimumnya pada titik 0,25, 3,125. Kita gambarkan. Grafiknya seperti ini. Kalian bisa coba gambarkan dengan skala yang lebih besar. Sehingga gambarnya akan menjadi lebih jelas. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang fungsi kuadrat. Kita sudah tahu bagaimana kita menggambarkan fungsi kuadrat dengan mencari setiap langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kita masuk lagi pada materi pertidaksamaan. Pada materi awal, persamaan. Sekarang, pertidaksamaan. Mari kita sama-sama membahas. Di sini saya tidak akan membahas terlalu mendalam. Saya hanya menyegarkan kalian kepada pertidaksamaan yang mungkin kalian pernah dapat di tingkat SMA. Kita lihat satu pernyataan. 3 lebih kecil dari 5. Ini dinamakan dengan ketidaksamaan. Bukan pertidaksamaan, tapi ketidaksamaan. Kenapa? Karena ini tidak mengandung variabel. Begitu juga dengan 7 lebih besar dari 2,4. Ini adalah ketidaksamaan, bukan pertidaksamaan. Karena di sini tidak mengandung variabel. Nah, sekarang kita lihat kalau ini. 3X kurang 5 lebih besar dari 4. Ini disebut dengan pertidaksamaan karena sudah mengandung variabel. Di sini variabel X. Nah, nilai X ini bisa kita masukkan dengan berbagai nilai dari daerah asalnya. Nah, nilai-nilai mana yang membuat pernyataan ini menjadi benar, itulah yang disebut dengan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Misalkan, 3X kurang 5 lebih besar dari 4. Kita ganti dengan 5. Maka, 3X kurang 5 lebih besar dari 4. 3 kali 5 kurang 5 lebih besar dari 4. X-nya kita ganti dengan 5. 3 kali 5, 15. Kurang 5 lebih besar dari 4. 10 lebih besar dari 4. Benar. Maka menjadi satu ketidaksamaan yang benar. Jadi X sama dengan 10 adalah salah satu dari penyelesaian atau jawaban dari 3X kurang 5 lebih besar dari 4. Nah, misalkan pernyataan yang sama, pertidaksamaan yang sama, saya masukkan X-nya 2. 3X kurang 5 lebih besar dari 4. 3 kali 2 kurang 5 lebih besar dari 4. 6 kurang 5 lebih besar dari 4. 1 lebih besar dari 4. Ini adalah pernyataan yang salah. Menjadi satu ketidaksamaan yang salah.
Berarti X sama dengan 2 bukanlah penyelesaian atau jawaban dari 3X kurang 5 lebih besar dari 4. Himpunan jawaban dari satu pertidaksamaan adalah himpunan semua bilangan real pengganti X atau pengganti variabel perubah yang membuat pertidaksamaan itu menjadi benar. Di sini X sama dengan 2 membuat pertidaksamaan ini menjadi satu ketidaksamaan yang salah. Maka dia bukan termasuk himpunan jawabannya. Kalau X sama dengan 10 termasuk himpunan jawabannya. Nah, semua himpunan jawabannya itulah semua X yang membuat dia benar, itulah yang disebut dengan himpunan jawabannya. Kita lanjutkan. 3X kurang 5 lebih besar dari 4. Sekarang kita mau cari sebenarnya himpunan jawabannya itu apa. 3X kurang 5 lebih besar dari 4. 3X lebih besar dari 4, 5 pindah, jadi min 5 jadi positif 5. 3X lebih besar dari 9. X lebih besar dari 9 per 3. X lebih besar dari 3. Jadi semua nilai X yang lebih besar dari 3 dan nilai X itu dan X itu termasuk bilangan real adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi ditulis X sedemikian sehingga X lebih besar dari 3, X elemen bilangan real. Adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. 2X kurang 7 lebih kecil dari X tambah 4. 2X kurang 7 lebih kecil dari X tambah 4. Sekarang, semua variabel X kita kumpulkan di ruas kiri. 2X ini plus X jadi minus X. 4 ini pindah, 7-nya pindah jadi plus 7. X lebih kecil dari 11. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 11, X elemen R. Jadi semua angka yang lebih kecil dari 11 dan angka itu adalah bilangan real adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kita lihat lagi contoh berikut. 5X kurang 6 lebih besar dari 2X tambah 7. Kita sama caranya kita kumpulkan variabel di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan, atau sebaliknya juga bisa. 5X kurang 2X lebih besar dari 7 tambah 6. 3X lebih besar dari 13. X lebih besar dari 13 per 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari 13 per 3. X elemen bilangan real. Nah, ada 1, 2, 3 hal penting, tapi saya mau tekankan satu. Dalam menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan, maka perlu diingat bahwa apabila kita mengalihkan atau membagi ruas-ruas satu ketidaksamaan atau satu pertidaksamaan dengan sebuah bilangan negatif, maka arah ketidaksamaan atau arah pertidaksamaannya harus dibalik. Jadi kalau ruas kiri ini misalnya saya kali minus 2, ruas kanan saya kali minus 2, maka ini tanda lebih besar kita harus rubah menjadi tanda lebih kecil dan sebaliknya. Nah, ini yang biasanya kita melupakannya, sehingga saya menekankan di sini supaya kita mengingatnya. Nah, penyelesaian pertidaksamaan dapat menjadi rumit. Jadi yang saya tampilkan ini yang sangat sederhana. Nanti
Kemudian di pelajaran kalkulus, di bagian awal-awal pelajaran kalkulus 1, kita akan melihat kembali pertidaksamaan dalam kasus-kasus yang lebih kompleks, lebih rumit. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan kalian tentang pertidaksamaan. Nah, dari berbagai uraian dan penyelesaian dan contoh, saya harap sudah dapat menjadi modal bagi kalian untuk mempelajarinya lebih lanjut di mata kuliah-mata kuliah yang akan kalian tempuh pada saat perkuliahan nanti. Ini juga akan menyegarkan kalian tentang apa yang telah kalian pelajari. Nah, sebelum kita menutup sesi 1 ini, saya ingatkan apakah kalian sudah absen sesi 1, dan ingat jangan lupa absen sesi 2 pada waktunya, dan juga membuka video pembelajaran untuk sesi 2 yang berhubungan dengan turunan atau derivatif. Nah, ada 3 video mungkin yang akan saya tampilkan. Nah, video-video itu saya ambil dari pengantar pelajaran kalkulus yang saya bawakan. Jadi di situ mungkin kalian akan lihat bahwa itu kalkulus, bukan matrikulasi. Karena memang saya ambil video itu dari pengantar pelajaran kalkulus yang saya ajari. Nah, di situ juga mungkin terakhir, di dalam video itu ada kerjakanlah tugas ini, kerjakanlah tugas itu. Itu kalian abaikan. Yang penting kalian menyimak apa yang disampaikan. Karena video itu tidak dibuat khusus untuk matrikulasi saja. Saya kira demikian. Saya harap semua sehat-sehat dan semangat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.